Selamat malam my student. Hari ini kita pertemuan yang ketiga di dalam hukum kontrak kelas 6C. Baiklah my student, saya akan memulainya bahwa di dalam hukum kontrak dikenal 5 azas penting, yaitu azas kebebasan berkontrak, azas konsensualisme, azas pacta sunt servanda, azas itikat baik, dan azas kepribadian. Nah, sebagai berikut saya terangkan. Azas kebebasan berkontrak yaitu dapat dianalisis berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ya, yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, hanya berlaku bagi mereka aja yang membuatnya ya. Azas kebebasan berkontrak adalah sesuatu azas yang memberikan kebebasan kepada para pihak kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Latar belakang lahirnya azas kebebasan berkontrak ini adanya paham individualisme yang secara embrional lahir di dalam zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum Epikurean dan berkembang di zaman Renaissance melalui ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau Menurut paham individualisme ini, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak ini diwujudkan dalam kebebasan kontrak. Jadi apa yang dikehendaki, misalnya tanah si Sumanto saya ambil, ya bebas, terserah gitu. Yang penting ada kata nggak ada kata sepakat atau mereka membuat suatu perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis. Yang penting katanya kehendak sesuai dengan memperoleh, setiap orang bebas memperoleh kehendaknya tanpa ada suatu aturan-aturan. Nah, di sisi lain timbullah sebuah istilah yang namanya the invisible hand. Nah, the invisible hand ini menjamin kelangsungan jalannya suatu persaingan bebas. Nah, maksudnya lu mau monopoli apapun boleh, tapi ya begitu hadir the invisible hand, maka lu nggak bisa monopoli terhadap satu pekerjaan saja. Hanya lu yang memiliki itu, tidak bisa. Nah, lahirlah the invisible hand untuk menjaga persaingan bebas ini. Karena pemerintah secara hukum kontrak sebenarnya tidak bisa mengurusi atau mengintervensi kehidupan sosial masyarakat. Tetapi di dalam paham individualisme ini memberikan peluang yang lebih luas, maka akan terjadi gap di dalam azas berkontrak ini. Di dalam paham individualisme ini terjadi gap antara yang kuat menekan yang lemah. Maka yang kuat ini akan memperoleh suatu kedudukan yang tinggi di antara kaum-kaum yang lemah. Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis ini, maka paham individualisme ini mulai pudar. Kenapa? Apalagi terutama di Perang Dunia Kedua. Di sini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah tadi. Pihak yang lemah tadi yang ditekan oleh yang kuat tadi lebih banyak sebenarnya perlindungannya. Oleh karena itu, kehendak bebas tadi lagi tidak diberikan secara mutlak, tetapi akan diberikan secara relatif yang dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan umum.
Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, namun harus perlu diawasi. Nah, disinilah hadirnya the invisible hand atau pemerintah sebagai pengemban kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui suatu terobosan-terobosan di dalam hukum kontrak menjadikan hukum kontrak itu ke dalam bidang hukum publik, bukan private lagi tapi publik, ya kan. Berarti kontrak bisa terjadinya pidana, perdata bisa jadinya pidana, menjadi publik bukan private lagi, ya, bahwa hukum kontrak itu melalui campur tangan pemerintah tadi, melalui invisible hand tadi, agar terciptanya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dan kaum yang lemah maupun kaum yang kuat menjadi seimbang. Itu maksudnya di dalam hadirnya the invisible hand tadi. Tapi diberikan tetap kebebasan berkontrak masyarakat kepada siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, apapun pekerjaannya, tapi diawasi oleh pemerintah. Dalam arti tidak bisa hanya memonopoli hanya satu usaha sehingga yang lain tidak terkedapatan. Nah, makanya keuntungan itu harus bisa dibagi bersama-sama. Masuknya di situ, masuk pemerintah itu. Lo kalau mau berkontrak ikuti aturan dari the invisible hand. Yang kedua, saya ambil tentang azas konsensualisme. Azas konsensualisme ini dilihat di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Coba lihat buku kalian ya. Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat kedua belah pihak. Ya, adanya kata sepakat kedua belah pihak. Azas konsensualisme ini merupakan azas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, ya, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Berarti tidak perlu secara formal atau secara tertulis, kita sepakat, oke, deal, jadi. Seperti jual beli mobil itu. Oke, jadi seperti itu ya. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak. Ya, azas konsensualisme ini muncul dihilami dari hukum Romawi dan hukum Jerman, ya. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal dengan azas konsensualisme, tetapi yang dikenal dengan perjanjian real dan perjanjian formal, ya. Perjanjian real dan perjanjian formal. Perjanjian real adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata, ya. Perjanjian real adalah perjanjian yang dibuat yang dilaksanakan secara nyata atau kontan dalam hukum adat, sedangkan yang disebut dengan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Nah, itu menurut hukumnya tadi, menurut azas konsensualisme, ya. Dalam hukum Romawi dikenal istilah dengan contractus verbis uteris. Contractus verbis uteris, ya, dan contractus in nominan, ya, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Azas konsensualisme ini yang dikenal dalam KUH Perdata berkaitan dengan bentuk-bentuk perjanjian.
Nah, ajas konsolidasi ini berkaitan dengan bentuk-bentuk perjanjian. Bagaimana bentuk perjanjiannya? Apakah dituangkan di dalam tertulis atau di bawah tangan atau secara lisan? Bentuk-bentuk perjanjiannya bagaimana? Bisa juga dia di dalam bentuk tertulis, akta otentik didaftarkan ke notaris di dalam suatu perjanjian. Bisa juga di bawah tangan melalui metre yang disahkan oleh negara. Nah, metre itu sah oleh negara bahwa itu suatu perjanjian apabila dibubuhi dengan metre, ya. Yang ketiga, mari kita lihat asasnya. Ajas pacta sunt servanda, ya. Ajas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan ajas kepastian hukum. Ajas ini berhubungan dengan akibat perjanjiannya. Berarti akibat ada permasalahan, ya. Ajas ini berhubungan dengan akibat perjanjiannya atau ajas kepastian hukum, ya. Ajas pacta sunt servanda, ajas pacta sunt servanda merupakan ajas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi itu isi daripada kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Berarti tidak sembarangan bahwa walaupun ibaratnya tadi si individualisme tadi sudah ditarik ke dalam hukum privat menjadi hukum publik bermasalah, tapi di dalam ini ajas sunt servanda ini bahwa hakim tidak boleh atau pihak ketiga mengintervensi isi kontrak yang dibuat daripada para pihak. Nah, dalam arti hakim tidak bisa mengubah-ubah kontrak itu atau menyarankan ini harusnya begini, tidak bisa. Tetapi bagaimana hakim memberikan rasa keadilan terhadap para pihak tadi itu dari yang berkontrak tadi. Ajas pacta sunt servanda dapat disimpulkan di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Maksudnya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak kali ini, ya. Kalau berlaku bagi undang-undang seluruh Indonesia, ya mungkin menjadi jurisprudensi, tapi bukan menjadi fakta undang-undang yang berlaku untuk orang. Lah, menjadi sumber jurisprudensi mungkin, ya, menurut saya, ya. Ajas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Di dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Berarti di dalam ajas ini menganut hukum gereja bahwa kesepakatan itu terjadi atau perjanjian itu terjadi harus berdasarkan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian diadakan kedua belah pihak merupakan perbuatan yang disakralkan dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Nah, bahwa itu perjanjian itu adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa dinodai dalam artinya, ya. Jadi makanya terkait dengan unsur keagamaan. Namun dalam perkembangannya ajas sunt servanda diberi arti paktum yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja. Nudus pactum hanya sepakat saja kedua belah pihak, ya. Saya ambil lagi ajas itikat baik atau guide tro.
ya, ajas itikat baik atau Guedetrol. Ajas itikat baik ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini sebagaimana bunyinya, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ajas itikat baik merupakan ajas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan dari para pihak, ya. Ajas itikat baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Pada itikat baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Dibuat ukurannya yang objektif untuk menilai keadaan atau penilaian tidak menurut norma-norma yang objektif, ya. Di sini nisbi memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, ya kan? Tingkah laku dan sikapnya, apakah dia ini terlihat di dalam proses kontrak, apakah terlihat mempunyai tingkah laku yang aneh secara fisik maupun sikap tadi, itu dilihat. Ya, misalnya kalau dia tingkah lakunya aneh dan sedangkan sikapnya aneh, dia ada setengah-setengah gilanya, ngapain dilakukan kontrak kepada orang gila gitu loh istilahnya. Sedangkan pada itikat baiknya, di sini dilihat akalnya sehat, bagaimanakah dia dibuat secara terukur, keadilan berdasarkan norma-norma yang objektif, ya. Dia di sisi lain, berbagai putusan Hogeret yang erat kaitannya dengan penerapan ajas itikat baik disajikan sebagai berikut. Nah, ada contohnya nih. Kasus yang akan saya tampilkan di sini adalah kasus Sarong Ares dan Mak Ares. Kedua Ares ini berkaitan dengan turunnya nilai uang Jerman setelah Perang Dunia ke-1 atau Van Dyck dan kawan-kawan, ya. Kasus posisi Sarong dan Ares sebagai berikut, ya. Pada tahun 1918, suatu firma Belanda memesan pada pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga 100 miliar dalam bentuk dalam bentuk uang Jerman, pound sterling 100 pound sterling, ya. Karena keadaan memaksa, sementara penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan perjanjian, keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Berarti dia baru aja berkontrak, dari tingkah lakunya dia sudah mengubah harga yang tinggi dari sesuai sebelum kesepakatan gitu loh. Karena apabila harga tetap sama, ia akan menderita kerugian yang berdasarkan itikat baik secara antara para pihak tidak dapat dituntut dari dia. Nah, cara itikat baiknya bahwa dia tidak dapat dituntut karena berdasarkan hukum pasar dia pada saat itu harganya naik, ya. Nah, jalan keluarnya adalah pembela yang ia lakukan sebagai penjual atas dasar pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dikesampingkan oleh Hogeret dalam Ares tersebut. Menurut putusan Hogeret, tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan, ya, tidak mungkin satu pihak dari satu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya berhak berpatokan pada itikat baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan. Yang secara jelas,
Hogarth masih memberi harapan tentang hal ini dengan memformulasikan mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Berarti kalau bahasanya kita adalah status hukumnya ya, atau isi perjanjiannya harus dikesampingkan, berarti merubah isi lagi dari perjanjian, nggak mungkin kan ini. Mari kita lanjutkan ya. Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan keseluruhannya? Bagaimana pendapat saudara tentang kasus tersebut? Nah, silakan nanti ya. Putusan Hogarth ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya kontrak oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan, maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut. Nah, ini benar karena didasarkan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, dengan itikat baik, maka perjanjian itu harus dipenuhinya oleh debitur tadi. Kalau nggak dipenuhi, berarti dia tidak memenuhi itikat baik, maka terjadi prestasi atau tuntutan hukum. Begitu juga dengan Mark Ayres ya. Dalam kasus posisinya sebagai berikut ya. Ada cerita lagi di dalam Mark Ayres ya, itu tadi dari yang lain dari si Hogarth tadi. Nah, sebelum Perang Dunia Pertama, seorang Jerman memberi sejumlah pinjaman uang kepada seorang Belanda pada tahun 1924 ya. Dari jumlah tersebut masih ada sisa pinjaman, tetapi karena sebagai akibat peperangan nilai mark ya, nilai mark sangat turun, maka dengan jumlah sisa tersebut tidak cukup untuk membeli perangko, sehingga dapat dimengerti kreditur meminta pembayaran jumlah yang lebih tinggi atas dasar devaluasi tersebut ya, Namun pada pasal 1756 KUH Perdata menyatakan jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada saat perjanjian dibuat. Itu seharusnya yang benar ya. Bukan pada saat berlakunya setelah perjanjian, pada saat itu ya. Hogarth ya, dalam putusannya Hogarth ini seorang hakim ini ya. Hogarth ini hakim. Hogarth menimbang bahwa tidak nyata para pihak pada waktu mengadakan perjanjian bermaksud untuk mengesampingkan ketentuan yang bersifat menambah dan memutuskan bahwa orang Belanda cukup mengembalikan jumlah uang yang sangat kecil itu. Hakim menurut badan peradilan yang tertinggi ini tidak berwenang atas dasar itikat baik atau kepatutan mengambil tindakan terhadap undang-undang yang bersifat menambah. Nah, mereka menuntut Mark Ayres tadi menuntut agar hakim supaya membuat di dalam isi perjanjian itu. Sementara tadi di atas tadi dikatakan bahwa hakim tidak berhak merubah isi daripada kontrak itu secara secara kontraknya, yaitu isi kontrak itu tidak berhak hakim merubah itu. Tapi Mark Ayres ingin hakim merubah itu di dalam hukum kontrak melalui putusannya gitu loh. Putusan Mark Ayres ini sama dengan sarung Ayres, bahwa hakim terikat pada azas itikat baik. Nah, hakim itu terikat pada azas itikat baik. Nah, beda ya dengan perdata. Perdata itu dikatakan bahwa hakim itu azasnya etikat baik ya. Artinya bahwa hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada saat yang terjadi jual beli atau pada saat terjadi pinjam meminjam uang, apabila orang Belanda itu minjam uang sebanyak 1000 pound sterling, maka orang Belanda itu mengembalikan sebanyak tersebut di atas. Walau dari pihak penjamin, walau daripada pihak peminjam berpendapat bahwa telah terjadi devaluasi uang.
Makanya di dalam kontrak itu harus dilihat perkembangan suku bunganya. Nah, di sini tidak diatur di dalam perkembangan suku bunganya atau penurunan maupun penaikan harga suku bunga, dia tidak lihat situ ya. Lain halnya di Indonesia pada tahun 1997, kondisi negara pada saat itu mengalami krisis moneter ya dan ekonomi ya. Pihak perbankan telah mengadakan perubahan suku bunga bank secara sepihak tanpa diberitahu kepada nasabah. Inilah invisible hand tadi ya. Tahun 97 bahwa telah terjadi perubahan suku bunga tanpa diberitahu kepada nasabah. Pada saat perjanjian kredit dibuat, disepakati suku bunga bank sebesar 16% per tahun. Namun setelah terjadi krisis moneter, suku bunga bank naik menjadi 21 sampai 24% per tahun ya. Saya ulangi ya. Pada saat perjanjian kredit dibuat, disepakati suku bunga sebesar 16% per tahun ya, per tahun. Namun setelah terjadi krisis moneter, suku bunga bank naik menjadi 21 sampai 24% per tahun. Nah, ini berarti bahwa pihak nasabah berada pada pihak yang dirugikan. Karena kedudukan nasabah berada pada posisi yang lemah, oleh karena itu pada masa-masa yang datang, pihak kreditur harus melaksanakan isi kontrak sesuai yang telah disepakati, yang didasarkan pada etikat baik. Ya, nah, jadi tidak bisa sembarangan menaikkan suku bunga ataupun menurunkan suku bunga gitu loh. Nah, bila di kontraknya dikatakan sesuai bunga berjalan atau bunga yang berlaku setiap tahunnya, itu baru pas menurut isi kontraknya. Tapi jika sudah ditentukan bunganya sekian persen per tahun, tapi diisi perjanjiannya lagi ada di kolom-kolom berikutnya sesuai dengan bunga berjalan yang berlaku setiap tahunnya, boleh isi kontraknya seperti itu ya. Yang kelima, ajas kepribadian atau personalitas ya. Ajas kepribadian ini merupakan ajas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan ya atau membuat suatu kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata ya. 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain yang untuk dirinya sendiri. Ini ketentuan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalkan dia perjanjian tentang jual beli mobil atau tentang kontrak kredit mobil atau kredit motor gitu loh ya. Nah, di dalam 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya ya, berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana di dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain yang mengandung suatu syarat semacam itu ya. Oh, dia berarti bisa dengan kepentingan atas nama pihak ketiga, perusahaan bisa dia mengadakan, dikecualikan kan misalnya seorang sales dia, nah pimpinannya ada, dia pimpinannya itu kantor kepala cabangnya itu bisa mengadakan kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga itu dalam arti dia, perusahaan dia itu yang dia tuangkan di dalam suatu perjanjian ya. Sebenarnya pasal ini mengkonstruksikan ya
di dalam pasal 13-17 ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Ya, ada satu syarat yang ditentukan, misalnya adanya surat kuasa, umur atau yang lain-lainnya ya. Sedangkan di dalam pasal 13-18 KU Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri. 13-18 KU Perdata tidak hanya sendiri, tetapi juga kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. 13-18 yaitu tidak mengatur kepentingan diri sendiri. Nah, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Berarti dalam arti bisa juga ya utang turun temurun gitu loh. Ya bisa di dalam perjanjian itu diturun temurun kepada ahli warisnya, bisa. Jika dibandingkan ke kedua pasal itu, maka di dalam pasal 13-17 KU Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga. Sedangkan di dalam pasal 13-18 KU Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli waris, orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Nah, 13-17 itu hanya mengatur perjanjian dengan pihak ketiga atas nama perusahaan ini setelah dia pihak ketiganya, sedangkan 13-18 untuk dirinya sendiri, ahli waris maupun orang lain ya. Pasal 13-17 KU Perdata mengatur tentang pengecualian, sedangkan 13-18 KU Perdata ruang lingkupnya sangat luas ya. Di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum. Wajib di dalam itu harus ada identitasnya ya, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, kewarganegaraan ya kan. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu seperti jual beli tanah, hak milik, seperti jual beli tanah hak milik. Orang asing tidak dapat memiliki tanah hak milik, karena kalau orang asing diperkenankan untuk memiliki tanah hak milik, maka yang bersangkutan dapat memiliki atau membeli semua tanah yang dimiliki masyarakat ya, karena mereka punya modal ya. Itu loh, di dalam 13-17 dan 18 tadi diatur dia di ruang lingkupnya bahwa warga negara asing tidak boleh melakukan jual beli hak milik tanah gitu loh, nggak bisa. Nah, itu dibatasi dia lingkupnya. Sedangkan 13-17 itu tidak diatur lingkupnya, yaitu dia mewakili pihak ketiga seperti pengacara lah dia istilahnya ya. Yang kedua adalah sumber hukum kontrak ya. Sumber hukum kontrak ini pada dasarnya dapat dibedakan menurut sistem hukum yang mengaturnya. Sumber hukum kontrak dapat dilihat dari keluarga hukumnya. Ada keluarga hukum Romawi, common law, hukum sosialis, dan hukum agama dan hukum tradisional ya. Di dalam penyajian sumber hukum kontrak dibagikan antara sumber hukum kontrak menurut Eropa kontinental, terutama KU Perdata, dan common law, terutama Amerika. Kedua sumber hukum itu akan disajikan sebagai berikut ya. Yang pertama, sumber hukum kontrak dalam civil law. Pada dasarnya sumber hukum kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Di dalam sumber hukum kontrak dalam civil law dibagi atas dua, material dan formal ya. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi ya. Tradisi itu terdiri dari pandangan keagamaan dan kesusilaan ya, hasil penelitian, perkembangan internasional dan keadaan geografis ya. Sumber hukum material itu diambil berdasarkan pembentukan hukum, faktor yang merupakan membantu pembentukan hukum ya, dari ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya ya. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara ya,
atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formil ialah undang-undang. Ya, yang diakui sebagai hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, kebiasaan. Keempat tadi, hukum formal ini merupakan sumber hukum kontrak, ya. Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR. Sumber hukum kontrak yang berasal dari perundang-undang disajikan sebagai berikut. Banyak ini yang harus kita bahas nih, ya. Yang pertama, Agreement Between Van Wetgeving atau ABI. ABI merupakan ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia. ABI diatur di dalam Stablat 1847 nomor 23 dan diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. Atas terdiri dari 37 pasal, ya. Yang kedua, KUH Perdata atau BW. KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah Hindia Belanda. Lagi-lagi Hindia Belanda ini KUH Perdata, KUH Pidana Hindia Belanda, KUH Perdata Hindia Belanda juga, ya. Yang diundangkan berdasarkan maklumat tanggal 30 April 1847. Stablat 1847 nomor 23. Sedangkan di Indonesia diumumkan dalam Stablat 1848 berlakunya KUH Perdata berdasarkan ajas-ajas konkordansi, ya. Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum kontrak diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Udah, ya. Hukum kontrak itu diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Ingat, ya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu diatur, ya. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, ya. Nah, selanjutnya adalah ada sumber hukum traktat. Ternyata di KUH Perdata ada traktat juga, bukan hanya di pidana, ya. Ya, itu menjadi bagian jadi satu hukum. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, khususnya kontrak. Ini terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya, ya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company tentang perjanjian bagi hasil tembaga dan emas. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat berperkara, terutama dalam perdata. Contohnya putusan AR 1919 tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dengannya adanya putusan AR 1919, maka pengertian melawan hukum tidak dianut arti luas, tetapi dalam arti sempit. Putusan AR ini tadi disajikan pedoman oleh para hakim Indonesia dalam memutus sengketa perbuatan melawan hukum. Nah, ya. Nah, ini menjadi jurisprudensi tadi tentang perjanjian bagi hasil antara PT Freeport tadi, ya, antara Indonesia dengan ini. Tapi dalam putusan ini coba kalian cari nanti putusan bagi hasil ini, ya. Nah, di dalam AR 1919 tentang ini, ya, pengertian hukum juga. Oke, yang kedua adalah sumber hukum kontrak. Dalam hukum kontrak Amerika, ya, dalam sumber hukum kontrak Amerika atau common law, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang utama. Para pengacara dan hakim menganggap bahwa sumber hukum primer ini dianggap sebagai hukum itu sendiri. Sumber hukum primer ini meliputi keputusan pengadilan atau judicial option, statuta, dan peraturan lainnya. Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang kedua. Sumber hukum sekunder ini mempunyai pengaruh dalam pengadilan,
karena pengadilan dapat mengacu pada sumber hukum sekunder tersebut. Sumber hukum sekunder ini terdiri dari restatement and legal commentary. Ya, itu loh ya. Jadi dalam arti legal, jadi judicial option atau keputusan hakim ini ya merupakan pernyataan atau pendapat atau putusan para hakim ini memutuskan atau suatu kasus, apakah kasus itu terkait dengan perdata maupun pidana. Ingat, judicial option tadi atau keputusan hakim ini adalah dia menyatakan pernyataan suatu pendapat apakah di dalam hukum kontrak ini terkait di dalam kasus perdata ataupun kasus pidana, ya. Itu dia ya. Dan sedangkan di dalam restatement tadi bahwa sumber hukum restatement ini merupakan rumusan timbulnya ketidakpastian hukum atau kurangnya keseragaman antara hukum dagang atau commercial law. Restatement ini menyerupai undang-undang, meliputi black letter pernyataan dari aturan-aturan hukum. Sebenarnya hampir sama ya, restatement dengan judicial tadi ya. Nah, itu adanya sebagian beberapa yang bisa saya berikan my student. Semoga menambah pengetahuan my student. Silakan my student nanti mencari literatur lain. Ingat, judicial option atau keputusan hakim itu biasanya memutus perkara itu apakah kasus itu terkait dengan perdata atau pidana, sehingga putusan itu memberikan rasa keadilan di dalam hukum kontrak ya. Dan juga kasus-kasus itu dapat terjadi di pengadilan Amerika dalam pembuat keputusan. Biasanya dinyatakan sebagai stare decisis ya, bahwa ketaatan terhadap keputusan entail lewat atau disebut dengan predecessence. Predecessence adalah keputusan yang terdahulu dengan fakta-fakta cukup mirip dengan kasus subjustice yang berada di bawah pengadilan atau adjudication tersebut, bahwa pengadilan merasa berkewajiban untuk mengikutinya dan membuatnya suatu keputusan yang sama. Dalam arti judicial option ini, keputusan hakim ini, hakim pertama harus menentukan apakah kasus ini terkait dengan perdata ataupun terkait pidana atau kedua-duanya, sehingga rasa keadilan itu dapat ditemukan terhadap semua kepentingan yang berkontrak ya. Tapi dengan catatan, hakim tidak bisa merubah isi kontrak ya. Hakim tidak bisa merubah isi kontrak ataupun pengacara memberikan saran kepada hakim agar merubah isi kontrak, itu tidak bisa, karena dari awalnya sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan my student. Pertanyaannya nanti setelah Anda mendengarkan YouTube saya hari Sabtu, saya kasih pukul 1 siang pertanyaan. Terima kasih my student. Selamat malam.